network interface card, ya, berfungsi sebagai LAN card atau NIC adalah untuk menghubungkan antara dua atau lebih komputer agar komputer-komputer tersebut dapat saling berkomunikasi satu sama lain. Ini dia ya, NIC. Modem card, ini dia modem card bentuknya. Oke. Dan power supply unit, ini dia power supply-nya. Suatu rangkaian elektron yang berfungsi sebagai pencatu daya atau pemberi sumber tegangan atau arus pada PC. Konektor power supply, ini dia. Konektor yang berjumlah 20-24 pin ini digunakan untuk memberi daya langsung ke motherboard. Biasanya untuk motherboard versi lama menggunakan konektor yang berjumlah 20 pin. Sedangkan untuk motherboard yang terbaru sudah mulai menggunakan konektor berjumlah 24 pin. Ini dia ya, pinnya atau kabelnya. Selanjutnya 4 pin ATX konektor. Konektor ini digunakan sebagai memberi tegangan untuk prosesor. Konektor ini sudah mulai dipakai sejak prosesor kelas Pentium 4 sehingga yang terbaru saat ini. Jadi pada Pentium 4 ke bawah konektor ini tidak perlu digunakan lagi, ya. Ini sejak Pentium 4 ke atas. Ini dia ya bentuknya. Oke. Molex konektor, ini dia bentuknya. Konektor ini digunakan untuk memberi tegangan terhadap berbagai hardware seperti hard disk, CD atau DVD ROM dan kipas head dan kipas casing, ya. SATA power konektor. Konektor ini digunakan untuk memberi tegangan untuk komponen hardware yang menggunakan interface SATA seperti hard disk SATA dan CD atau DVD ROM SATA, ya. Selanjutnya back konektor, ya. Back konektor digunakan untuk floppy drive ataupun external audio card. Karena penggunaan floppy drive sekarang sangat jarang, maka konektor ini jarang digunakan. Ya, begini bentuknya nak ya. Selanjutnya PCI konektor 6 pin, ya. Konektor ini digunakan untuk memberikan daya tambahan pada perangkat VGA card atau kartu grafis yang berjenis PCI Express karena VGA card jenis PCIe membutuhkan daya yang lebih dibandingkan dengan VGA jenis lainnya. Ini dia ya bentuknya atau pinnya. Port ATX atau AT berfungsi sebagai tempat pemasangan kabel ATX power supply unit PSU, ya. Ini dia. Oke. Port panel port, ya. Port panel port ini harus perlu kamu ketahui ya. Nah, ini power LED, SW, power SW, HDD LED. Jadi, front panel port berfungsi sebagai perantara menghidupkan atau merestart PC dengan menekan tombol power atau restart pada bagian casing kabel front panel. Pada umumnya terdiri dari 4 pasang kabel, yaitu 1 dan 3 lampu LED hard disk atau HDD LED, 2, 4 lampu LED power atau power LED, 5-7 tombol reset atau reset SW, 6-8 tombol power atau power SW. Ini dia. Nah, perhatikan ini gambarnya dan ini slotnya, ya. Oke. Selanjutnya storage device. Storage device pada sistem komputer adalah kata lain dari secondary storage. Fungsinya untuk menyimpan data dalam sebuah komputer. Floppy disk atau FDD berfungsi untuk membaca data pada disket dan menyimpan data ke dalam disket. Ini dia, floppy disk dan disket. Tapi cuman ini jarang dipakai pada zaman sekarang ya. Floppy disk drive atau port, ini dia. Ini dia slotnya, ini dia kabelnya, kabel FDD-nya ya. Hard disk, ini hard disk ATA, ini hard disk SATA. Berfungsi sebagai media penyimpanan data pada komputer secara permanen. Hard disk menyimpan berbagai informasi seperti informasi mengenai hardware dan
sistem operasi yang ada di dalam PC tersebut, ya. CD-ROM atau CD-ROM drive atau compact disk, ya. Ini dia berfungsi untuk membaca data disk dan melakukan burning data ke CD. Artinya dengan menggunakan CD-ROM ini bisa menyimpan data ke dalam piringan CD atau burning atau menampilkan data dari CD. Ini dia CD-ROM-nya, CD-ROM drive-nya, ini dia CDR-nya, ya. Compact disk. DVD drive berfungsi untuk membaca data DVD, ya. Sama kayak CD tadi, ini dia bentuknya DVD drive dan ini dia DVD R, ya, dan ada juga DVD RW, ya. Integrated drive electronic port berfungsi untuk tempat pemasangan hard disk, CD-ROM, DVD-ROM yang berjenis PATA atau ATA, ya. Port ini menggunakan kabel PATA atau ATA, ya. Ini dia. Ini slotnya, ini kabelnya, ya. Selanjutnya SATA, serial ATA atau port, berfungsi untuk tempat pemasangan hard disk, CD-ROM, DVD-ROM dan berjenis ATA. Ini dia slotnya, ini dia kabelnya, ya. Perakitan PC, peralatan digunakan antara lain, ya, inilah yang kita gunakan untuk merakit sebuah komputer, yaitu obeng, tang, avometer, isolasi kabel, ya. Obeng, tang, avometer, isolasi dan kabel TIS. Oke, sering disebut kabel pantas ini. Baik, sampai situ anak-anak. Jangan lupa ulang-ulang video ini, ya. Semangat terus belajarnya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Semangat pagi.